Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon kepada para peserta itikaf kita merapat dulu ya, karena ini hari yang terakhir. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hamba Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita patut mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disampaikan di penghujung Ramadan ini dalam keadaan insyaallah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dalam masjid yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh, berikam, mohon ampun, berdoa, memanjatkan hajat dan semua keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa di 10 malam terakhir inilah hari-hari yang istimewa, hari-harinya istimewa, jam-jamnya istimewa, bahkan detik-detiknya pun istimewa. Alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan dan kemauan untuk sama-sama beriktikaf di masjid yang mulia ini. Kemudian tentunya kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah demikian gigihnya membentukkan dinul Islam sehingga kita bisa berada di jalan yang benar, jalan petunjuk Muhammad, jalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa jam lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu merupakan sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita ketika kita evaluasi apa-apa yang kita lakukan di dalam mengisi bulan Ramadan ini sudah sesuai dengan target atau keinginan kita yang kita capai. Karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Target apa yang membahagiakan Allah dan Rasulnya. Tapi paling tidak dari hitung-hitungan kita ya, dari waktu yang kita punya, kita tentu sudah punya target. Nah, setelah kita evaluasi, kita patut berbahagia jika target-target itu sudah tercapai. Namun jika belum, itu merupakan menjadi introspeksi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaikinya di bulan Ramadan yang akan datang. Ya, Ramadan pasti meninggalkan kita. Antara dua, kita yang meninggalkan Ramadan atau Ramadan yang meninggalkan kita. Di sepanjang bulan Ramadan ini itu ada kawan kita kawan kantor saya itu yang meninggalkan Ramadan, bukan Ramadan yang meninggalkan kita. Dia sehat itu ya, sampai dengan hari Jumat sehat. Tapi hari Seninnya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Pun di perumahan saya juga begitu. Ada 2 orang yang meninggalkan Ramadan. Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala sepertinya Ramadan yang akan meninggalkan kita. Kita sedih ditinggalkan oleh Ramadan. Kenapa? Karena peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita berupa pelipat gandaan amal-amal soleh dan ampunan yang dibuka ruas, serta
setan-setan yang demikian buruk ya di bulan itu, sehingga kondisi kejiwaan kita kondusif untuk melaksanakan amalan-amalan itu akan segera berlalu. Tapi hadirin sekalian, kita jangan sampai terlena oleh seperti itu. Karena kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi manusia yang Ramadhani. Tapi yang Allah perintahkan kepada kita harus menjadi manusia yang rabbani. Dengan tarbiyah yang kita lakukan di bulan Ramadan, training yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan, kita diharapkan keluar bulan Ramadan menjadi manusia-manusia yang rabbani. Kita tidak perlu khawatir walaupun Ramadan meninggalkan kita, Al-Quran tidak akan pernah meninggalkan kita. Al-Quran yang kita baca setiap hari, setiap jam di bulan Ramadan ini, dia tak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan setia kepada kita, ketika kita juga setia kepada Al-Quran. Dia akan senantiasa menerangi, menjadi penyejuk hati kita, menjadi penawar hati kita, menjadi penyembuh hati kita, dan senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus ketika kita mau berinteraksi dengan Al-Quran. Maka dari itu ketika Ramadan meninggalkan kita, layaknya kita harus tetap berakrab-akrab dengan Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Ya Rabbi, inna qaumi takhudhi hadzal Qur'ana mahdura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini sudah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Rasulullah mengeluh kepada Tuhannya. Pada itu, Al-Quran harus senantiasa kita baca terus sampai nanti kita menemui Ramadan kembali atau kita menemui ajal. Kemudian begitupun dengan sholat taraweh. Sholat taraweh ini kan juga pergi bersama perginya Ramadan. Kita tidak akan bisa melaksanakan sholat taraweh, tidak akan bisa merasakan nikmatnya sholat taraweh di luar bulan Ramadan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas lain yang ada sepanjang tahun, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sarana seorang hamba untuk dekat-dekat kepada Tuhannya, di mana Allah ya menawarkan kepada hamba yang bangun di sepertiga malam terakhir itu ampunan, ya. Kemudian dikabulkan doa-doanya. Maka dari itu kita yang sudah bisa begadang-gadang di bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir ini, kita juga patutnya harus mampu bangun di sepertiga malam. Kalau di 10 malam terakhir ini kita mampu berjaga sampai jam 1, jam 12, bahkan jam 2, kita tidur hanya setengah jam atau 1 jam, harusnya pun kita di luar bulan Ramadan, kita perlu bangun walaupun hanya 1 jam. Kalau di dalam bulan Ramadan 10 hari terakhir kita tidur hanya sejam malamnya, tapi di luar bulan Ramadan kita usahakan bisa bangun 1 jam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan puasa. Puasa yang Allah wajibkan di bulan Ramadan ini pun akan pergi bersama Ramadan juga. Kita melaksanakan puasa, bukti bahwa kita ini taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhi, jangan khawatir, di bulan-bulan Ramadan, di bulan-bulan luar bulan Ramadan pun Allah masih menyediakan fasilitas itu berupa puasa-puasa sunnah. Bahkan puasa sunnah ini bukan bukti ketaatan kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak melaksanakan, kita tidak berdosa. Ini adalah bukti kecintaan kita. Seperti yang pernah Ustaz sampaikan Ustaz Khairi. Kenapa Anda duduk-duduk di sini untuk iktikaf? Itu bukan kita taat kepada Allah, karena Allah tidak pernah Dia mewajibkan kita untuk iktikaf. Tapi iktikaf itu sunnah. Kenapa kita laksanakan itu sunnah? Karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka itu jiwa cinta kepada Rasulnya itu kita harus terus pupuk dan tanam dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya di luar bulan Ramadan. Yang melaksanakan puasa-puasa sunnah. Nanti ada 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ada Senin Kamis, bahkan ada puasa Daud dan lain sebagainya. Ada yang mulai. Nah, kita yang maka itu semalam itu keluar Ramadan harus ada istilahnya apa itu? Deklarasi apa sih? Resolusi. Nah, resolusi harus kita detailkan, kan penambahan iman harus kita detailkan resolusinya apa, kita harus puasa ya minimal sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali. Harus ada target-target gitu. Yang mulai sebulan misalnya seminggu 1 kali. Harus ada target, itulah resolusi-resolusi kita. Sehingga iman itu bisa naik. Lebih spesifik, harus spesifik. Resolusi itu harus spesifik. Tidak bisa global. Kalau global nggak bisa dilaksanakan peningkatan iman. Nah, susah karena apa peningkatan iman? Karena ukurannya. Resolusi itu harus spesifik. Ya, sholat tahajud
seminggu berapa duit kita, ya, kemudian saum berapa, sedekah berapa, ya, kemudian dan lain-lain gitu kan. Diet, masuk juga tuh diet ya. Dan sampai kita kegemukan, karena orang kegemukan seperti saya ini juga dibenci dalam Islam sebenarnya. Nah, saya lagi berjuang nih untuk menjadi kurus seperti adik saya juga ini. Itu harus masuk dalam resolusi itu. Jadi orang gemuk memang dibenci sama Islam. Saya pernah dapat hadis-hadis yang ternyata dibenci orang gemuk itu. Terus resolusi untuk keluarga kita, resolusi untuk keluarga kita seperti apa ya? Kita harus mendidik istri kayak gimana? Harus spesifik. Misalnya istri harus taklim sama kita habis maghrib minimal 1 minggu 2 kali, harus duduk sama istri sama anak gitu kan. Untuk keluarga apa resolusi kita? Misalnya seminggu sekali harus kita ajak mereka ke masjid untuk ikut taklim. Itu harus resolusinya harus jelas. Saya sedang menyusun juga. Sehingga itu bisa kita laksanakan. Melaksanakan satu kontreng. Nah, insya Allah dengan menggunakan resolusi seperti iman kita akan naik. Kita akan lebih baik dari sebelumnya. Hadirin, Bapak-bapak sekalian. Kemudian yang terakhir nanti mungkin disampaikan juga dari Pak Ketua nih. Jadi Pak Ketuanya nih sekarang mungkin tahu belum? Ini Ketua Ramadan, Ketua ITKP Pak Haji Rahmat, Insya Allah. Haji Insya Allah. Haji dalam kurung Insya Allah. Amin. Rahmat. Beliau ketua ya. Alhamdulillah sesi itu nanti ada penyampaian juga mungkin. Ya, jadi kalau dari saya pertama saya ini kan seksi umum lah di ITKP ini ya, tukang bangunin, pertama saya mohon maaf kalau memang ada kesalahan ya, tutur kata maupun sikap saya yang berlebihan dalam pelaksanaan ini. Sekali lagi saya mohon minta maaf ya. Terus yang kedua, kalau ada pelayanan juga minta maaf ya. Mungkin nanti Pak Ketua nih perlu menyampaikan juga nih Pak Ketua ya. Silakan Pak. Jangan diwakili nama saya. Ramadan sedang berkemas. Jadi kalau kita mau pergi, kalau mau pergi itu udah dia sudah masuk ansel semua. Sudah masuk ansel semua. Itu udah tengah jalan gitu. Udah tengah jalan dan ini sudah sampai udah mau meninggalkan kita. Semoga hanya Rasulullah doakan semua yang pada saat naik tinggal mengamankan kita termasuk orang yang tentu saja. Dan kita orang-orang seperti saya seperti Ramadan itu. Saya selaku bukan teologi tapi koordinator aja gitu. Minta maaf itu sebesarnya kalau selama pelayanan itikaf kami kurang maksudnya atau kalau nanti memang di sana maksudnya salah semua bisa di luar atau bisa datang menurut saya jadi itu saya sampaikan ke panitia setelah ini. Nah, kemudian saya berterima kasih juga buat teman-teman untuk partisipasinya mengenalkan masjid ini ke teman-teman semuanya. Untuk teman mengenal jadi di sini ya. Berharap semoga masjid ini adalah bisa jadi awal pergerakan peradaban kita ke depan. Peradaban Islam kan bermulai dari masjid. Dan semoga ini salah satu langkah dari salah kemudian bersama masyarakat kita untuk mengikuti
khususnya kita bisa bekerja sama untuk membangun peradaban Islam, dan untuk umumnya buat masyarakat sekitar kita bisa bekerja sama juga untuk membangun peradaban. Kemudian saya bersyukur tahun ini gitu, bersyukur tahun ini Allah masih memberikan kita rahmat, bisa memberikan kita taufik untuk mengapresiasikan cinta kita gitu, untuk menunjukkan cinta kita sama Allah sama Rasul. Alhamdulillah, jadi ya bersyukur yang berhenti bersyukur, karena orang kalau nggak punya nikmat iman dan nikmat kemauan itu nggak akan ada di sini. Kalau punya nikmat iman, kita punya nikmat iman, Allah udah cintain, udah punya nikmat iman, tapi nggak ada kemauan, nggak akan ada di sini. Jadi saya cuma berusaha pelihara 10 Ramadan terakhir ini supaya bisa jadi satu kebiasaan kita untuk selalu tadi dengan Al-Quran, kemudian sholat malamnya juga. Karena sebenarnya kalau kita bisa dan kita mampu, jadi ya sudah tinggal terus aja gitu kan, tinggal terus aja nih. Yang kemarin saya bilang kan itu yang namanya kebiasaan itu kan akan terbentuk minimal 30 hari. 30 hari, kemudian 60 hari, 90 hari nanti orang jadi ekspor. Kalau udah jadi ekspor, udah nggak perlu pakai apa-apa lagi, langsung pakai alarm dari sinyal sendiri. Intinya kan bangun dari sinyal itu. Kalau nggak baca Quran, karyawan mulutnya bisa gitu. Itu kan sinyal dari Allah. Nah, kalau saya udah ekspor, biasanya kalau biasa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah nggak melakukan itu, kalau sholat malam, terusnya nggak melakukan, nggak baca Quran, mulut tuh suka nggak enak gitu, ada aja mukanya di mulut gitu. Kalau udah biasa baca Quran, terus nggak baca Quran, nah terus buat teman-teman juga bentuk ini bentuk apa, supaya tetap taklim gitu, tetap apa namanya, membangun komunikasi sama lingkungan sekitar untuk selalu bermajelis gitu, supaya ada yang kontrol gitu. Nah, terus menghindari tempat-tempat yang sekiranya kita akan kalah bertahan sama setan. Nah, jadi saya pernah dapat ajaran dari Ustaz itu, kalau misalnya sekiranya kita kalah, misalnya kita mau ke pasar, ini kalau ke pasar bakalan tinggal sholat waktu gitu kan, atau ya apapun lah gitu. Jadi lebih baik kita nggak usah pasar, atau misalnya kita mau mandi, terus mau buang air gitu, buang air dan berbeda, pegang handphone, bawa handphone, dia dulu, wah itu segala macam, lebih baik udah nggak usah bawa handphone, tinggal gitu. Jadi yang sedikit berarti kita kalah tentang sama setan. Kalau kita benar bertemu sama setan, itu tidak akan tergoda, untuk membawa yang aneh gitu atau apa gitu. Itu kalau misalnya kita nggak tergoda sama setan, mungkin nanti akan seenaknya ninggalin sholat, akan seenaknya memperlakukan orang gitu. Karena kalau kita udah ini saya belum mampu untuk melawan setan di sini. Jadi dia meninggalin gitu. Namanya banyak bermajelis itu supaya ada kontrol dan kita punya teman yang saling mengingatkan. Kemudian dari saya itu sekali lagi terima kasih. Semoga ini adalah awal dari pembangunan peradaban Islam. Dan ke depan Islam bisa lebih baik lagi. Juga saya sedih kalau Islam kayak sekarang kita mayoritas
Jangan punya kekuatan. Kayak nyesek. Kayak ada sakit nyesek. Lihat Islam belakang kayak gitu. Gak tega kita dapat. Belum terus kok sama-sama gimana dia benar-benar datang sangat Islam. Benar-benar bikin Islam itu bangun dan harum gitu namanya. Gak ada satu orang punya lawan, satu orang yang berani berdiri enggak satu orang. Dan sekarang ya ini ya nggak masalah Indonesia lah global. Di tempat kita ya, ini tempat kita. Orang Islamnya menghargai Islam sendiri. Emas gitu. Sakit dada. Kalau boleh tahu, lihat orang Islam begitu. Dan semua itu bukan bagian dari mereka dan kita doa supaya mereka segera mendapat taufik dan hidayah. Itu sudah saya sampaikan. Terima kasih dan saya kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita nanti selama kita tinggal di sini 10 hari itu ada sesuatu yang tidak enak di hati itu kita apa sebelum kita selesai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan li'alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua di sini untuk berfikir maksudnya ya Allah, untuk bersyukur kami ya Allah, untuk berdoa ya Allah, memohon ampun kepada ya Allah, meminta hajat kami kepada ya Allah, membaca kami salat, zikir. Terima kasih ya Allah atas perhatian kami. Semua orang yang beberapa jam lagi kami akan ditinggalkan oleh Allah. Karena selama ini kami mengisinya dengan sia-sia, dengan banyaknya hal yang tidak bermanfaat. Ampuni kami ya Allah. Banyak ngobrol timbang baca Quran, ampuni kami ya Allah. Jika kami banyak menonton, jika kami berpikir ampuni kami. Kesalahan dan kekurangan kami ya Allah. Terima kasih amal baik kami, terutama di bulan Ramadan ini ya Allah. Salat kami, puasa kami, sujud kami, rukuk kami, zikir kami, baca Quran kami ya Allah. Terima kasih semuanya ya Allah. Walaupun masih banyak cacat bisa kasih ya Allah, kami tahu ya Allah bahwa ibadah kami tak sempurna, masih banyak terbesit riya, masih banyak yang tidak ikhlas kepada Rasulullah ya Allah. Namun itu kami hamba yang doa ya Allah. Kami mohon bertahap agar tetap diterima amalan ibadah kami. Catat kami sebagai hamba yang senantiasa bersyukur ya Allah. Catat kami sebagai hamba-Mu yang akan mendapatkan surga ar-Rayyan. Catat kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Terus didik kami di bulan Ramadan ya Allah. Terus pelihara kami ketika kami di bulan Ramadan ya Allah. Ketika kami menjalani hari demi hari berinteraksi dengan hamba-hamba yang lain ya Allah.
Kadang-kadang kami tidak mampu menjaga diri, kami larut dalam kelalaian, kami larut dalam kemaksiatan ya Allah. Kami mohon untuk dijaga ya Allah, karena sebenarnya sebaik-baik penjagaan adalah Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, berikan kekuatan agar semangat Ramadan tetap ada dalam diri kami ketika di luar Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni orang tua kami ya Allah, ampuni bapak kami ya Allah, ampuni kesalahan mereka ya Allah. Kasihanlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami untuk bercium ya Allah. Banyak waktu yang kami lupakan ya Allah. Banyak kebaikan yang kami lupakan kepada orang tua kami ya Allah. Mungkin dalam pikiran mereka sebagai anak yang durhaka ya Allah, tapi kami tidak menyadarinya ya Allah. Ampuni kami ya Allah, beri kami kesempatan di hari-hari nanti datang dan bersimpuh di kaki orang tua kami ya Allah. Mohon ampun, mohon maaf atas kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Jika orang tua kami telah meninggal, lakukan kuburan ya Allah. Ampuni dosa-dosa ya Allah. Jadikan kami adalah wasilah untuk kebaikan mereka ya Allah. Jangan jadikan kami wasilah keburukan untuk mereka ya Allah. Jadikan orang-orang tua kami yang telah mati tersenyum melihat kami ya Allah. Bangga dengan kami ya Allah. Jangan sebaliknya mereka menangis dalam kubur mereka karena melihat anak yang durjana ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan istri kami yang salah. Maafkan kesalahan ya Allah. Ampuni dosa ya Allah. Ya Allah, maafkan pula kami yang mungkin kurang di istri kami. Yang tidak sabar dalam hatinya. Yang banyak kekurangan di sana sini ya Allah. Yang senantiasa selalu merasa benar di hadapan istri kami ya Allah. Padahal wanita yang kedua yang begitu banyak kasih adalah istri ya Allah. Subhanallah ya Allah. Ibu kami adalah istri kami. Kita sering memelak. Kita sering menyalahkan mereka ya Allah. Beri kami ya Allah. Bimbing kami agar senantiasa kami bisa membimbing keluarga kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak saleh dan salehah. Agar senantiasa akhlak dengan Al-Quran memberikan selamat ya Allah. Jangan tinggal mereka dari pengaruh buruk baik itu dengan sekolah maupun kehidupan rumah ya Allah. Sesungguhnya Engkau baik-baik tidak ada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa sallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, amour nous d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre moissa,
bonheur bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan, welcome holy month Ramadan. Ahlan Ramadan. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. والرب تواب شكور. رمضان رمضان